Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman, alhamdulillah kembali sore ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang industri sawit Indonesia yang semrawut. Nah, alhamdulillah juga telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yohana Triutomo. Kita sapa dulu, Bung Yohana. Assalamualaikum, Bung. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah, khair, khair. Baik, Bung Ari, Alhamdulillah. Baik, Bung Yohana, ini ada berita cukup menarik ya tentang industri sawit Indonesia semrawut. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, ya. Terima kasih, Bung Ari yang berbahagia, pemirsa channel TV yang budiman. Memang benar, eh, media massa Indonesia tentang perekonomian ini ramai disibukkan oleh informasi industri sawit Indonesia yang semrawut. Di antaranya adalah eh, karena statement dari Pak Luhut Menko Marves ya mengatakan bahwa beliau mengatakan mengungkapkan kesulitan ya merasa kesulitan dalam membereskan masalah masalah industri kelapa sawit di Indonesia ini. Salah satu masalahnya adalah kondisi hilir industri kelapa sawit yang semrawut, kata beliau begitu. Kita mau membereskan dari hulu ke hilir, kata beliau begitu. Hulunya ini yang semrawut, akibat hulunya semrawut, ya hilirnya semrawut juga gitu. Tapi kalau sekarang dengan formula yang kita buat di hilir, itu kata beliau ya di Detik Finance itu beliau ingin mengendalikan pengelolaan pengelolaan industri sawit ini. Jadi banyak sekali media massa yang memberitakannya. Selain di Detik Finance yang tadi saya sebutkan, juga ada di Kumparan, di Kompas dan sebagainya. Jadi intinya berita tentang kesemrawutan industri sawit Indonesia ini viral di media massa nasional. Nah, pemirsa yang berbahagia, ada beberapa istilah yang terungkap yang bisa menjadi kata kunci untuk analisis problem semrawutnya industri sawit ini. Yang pertama, banyak pengusaha sawit yang tidak memiliki sertifikat hak guna usaha, tidak memiliki sertifikat HGU. Kemudian yang kedua, Menko Marves, Pak Luhut merasa kesulitan menata pengelolaan industri sawit yang semrawut. Kemudian yang ketiga, penggunaan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai regulasi untuk menyelesaikan problem ini. Nah, kalau kita analisis, pemirsa yang berbahagia, pengusaha sawit yang tidak memiliki sertifikat HGU, ini artinya kan dia melakukan pelanggaran atas pemanfaatan BUMN yang menjalankan konsensi tidak amanah, tidak ada ketakwaan. Sudah dipercaya agar menjalankan konsensi kepemilikan kepemilikan perkebunan sawit itu harusnya harusnya tidak diputihkan. Namanya melanggar itu harusnya dikenai hukum. Tapi kok malah diputihkan, ini kan jadi hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini kan jadi tidak adil gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesulitan pemerintah Pak Luhut dalam hal ini mengatur kesemrawutan industri sawit ini, artinya problem industri sawit yang katanya dari hulu sampai hilir tadi itu sesungguhnya sama seperti problem pengelolaan sumber daya alam yang lain. Dari hulu sampai hilir dikuasai oleh oligarki. Nah, Pak Luhut merasa sulit karena mungkin beliau berpihak kepada pengusaha sawit yang modalnya lebih besar, yang pengen menguasai industri sawit semuanya dari hulu sampai hilir. Harusnya kalau serius ya berperan sebagai negarawan, tentu berpihak kepada rakyat. Industri sawit ini untuk kesejahteraan rakyat, baik suplai maupun demand-nya diawasi dengan adil. Kan jelas, innamal mu'minuna syurakaun fisalas al-kala wal ma'wanar, itu kan bahwa industri sumber daya alam termasuk perkebunan sawit yang tumbuh di hutan-hutan sawit itu milik masyarakat, kepemilikan umum. Maka kemudian
harusnya dikembalikan kepada masyarakat. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini dikuasai negara oleh iya benar dikuasai oleh negara terus menjadi BUMN dan dikonsensinya diserahkan pada swasta. Cuma tidak digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini fatalnya di sini. Kenapa? Karena kapitalisme yang telah merasuk pada diri mereka. Mereka rakus, tidak ada ketakwaan sama sekali, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, penggunaan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai regulasi menyelesaikan problem, artinya justru menjadi bukti kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini bermasalah. Harusnya gunakan syariat Islam. Undang-Undang Cipta Kerja ini sebelum diputuskan saja sudah bermasalah, diputuskan bermasalah, menjadi bukti bahwa undang-undang ini digunakan untuk mendukung oligarki menguasai sumber daya alam Indonesia. Begitu. Kalau kita pakai syariat Islam kembali kepada atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, negara ini merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, negara bukan pelaku bisnis dan tidak main mata, tidak kong kali kong dengan pelaku bisnis. Jadi negara adil, negara mengawasi perjalanan perekonomian baik supply maupun demand-nya secara adil sehingga kemudian sumber daya alam yang melimpah itu dibiarkan memang untuk dikonsensikan kepada swasta, tapi ingat mereka para swasta, para pengusaha itu bekerja kepada negara, bekerja statusnya, hasil dari pengelolaan sumber daya alam ini dikembalikan kepada masyarakat, kepada rakyat. Itu kesejahteraan akan tercipta. Begitu Bung Ari yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Demikian channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang industri sawit Indonesia yang semrawut. Semoga barokah. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.